Pemirsa yang budiman, terimalah salam kasih, Namo Buddhaya. Jumpa bersama saya Arya, mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, dengan topik Lakukan ini agar doamu terwujud. Pernahkah kita berdoa, ah, semoga hujan, malas ke sekolah minggu, atau semoga besok banjir, malas pergi ke sekolah? Tetapi kenyataannya tidak terjadi hujan ataupun banjir. Mengapa begitu? Jawabannya karena doa kita tidak realistis. Jadi, daripada kita berdoa semoga besok banjir atau semoga besok hujan, lebih baik kita rajin belajar supaya besok lebih siap pergi ke wihara atau pergi ke sekolah. Doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita lakukan, hendaknya harus sesuai dengan kemampuan kita. Sang Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya 2 ayat 66, terdapat permohonan rumah tangga yang wajar. Ini disabdakan oleh Sang Buddha kepada Anathapindika. Antara lain, semoga saya dapat mengumpulkan kekayaan dengan cara yang benar. Iya dong ya, dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang salah, justru akan menimbulkan penderitaan. Misalkan dengan cara korupsi atau dengan cara yang tidak baik, ini akan menimbulkan penderitaan. Kemudian semoga saya dapat memperoleh reputasi yang baik, baik di kalangan keluarga maupun di lingkungan. Kemudian yang ketiga, semoga saya berusia panjang. Biasanya ada yang embel-embelnya, semoga saya berusia panjang 100 tahun. Berusia panjang ini tidak hanya usianya panjang, tapi juga sehat. Dan yang terakhir, setelah meninggal, terlahir di alam surga. Ini adalah 4 permohonan yang wajar dimohonkan oleh perumah tangga. Barusan kita melihat 4 permohonan rumah tangga yang wajar. Kemudian muncul pertanyaan. Jadi, apa sih bedanya antara doa dengan permohonan? Menurut Handaka Wijananda tahun 2010, doa berbeda dengan permohonan. Doa membuat kita aktif untuk mewujudkannya. Jadi, perbedaan antara doa dengan permohonan, ketika kita berdoa, maka kita harus berupaya, kita harus melakukan sesuatu agar doa kita terwujud. Sama seperti contoh tadi, daripada kita berdoa semoga besok hujan karena malas sekolah minggu, atau semoga besok banjir karena malas kewihara, lebih baik kita rajin belajar supaya besok pergi ke wihara atau pergi ke sekolah minggu atau ke sekolah lebih siap. Doa merupakan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Dalam Jalan Mulia Berunsur 8, doa adalah refleksi atau pencerminan dari pikiran benar, sama sangkapa, yang mana apabila dilatih dengan benar akan menimbulkan kebijaksanaan. Dalam Dhammacakkappawatthana Sutta terdapat 3 kriteria pemikiran benar. Yang pertama, tidak berdasarkan egoisme dan nafsu keduniawian. Misalkan, semoga saya menang lomba, yang lain kalah. Semoga cuma saya yang berhasil, yang lain gagal. Ini tidak sesuai dengan kriteria pikiran benar. Yang kedua, mengungkapkan cinta kasih, bukan itikat buruk. Semoga orang lain celaka. Semoga dia cepat mati, misalkan. Ini tidak sesuai dengan pikiran benar. Dan yang ketiga, mengandung belas kasih, bukan perasaan kejam. Inilah 3 kriteria pemikiran benar yang harus kita latih dalam berdoa. Seringkali kita mendengar ketika umat Buddha berdoa, diakhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hal ini sering dilupakan bahwa
Sabe sata bawantu sukitata itu bukan hanya harapan, tetapi merupakan doa yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak lucu kan ya ketika kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, tapi masih sering membunuh, masih sering menyakiti makhluk lain, atau kita masih pilih-pilih dalam berteman. Mengucapkan sabe sata bawantu sukitata berarti kita turut berperan aktif mewujudkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Kemudian banyak yang bertanya, mengapa ada orang yang rajin berdoa, rajin membaca sutra, parita, dan mantra, tetapi perilakunya tidak baik? Hal ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, dia tidak memahami apa parita, apa makna parita, sutra, dan mantra yang dibacakannya. Yang kedua, dia hanya membaca tanpa berusaha mempraktekannya. Inilah yang harus kita lakukan agar doa kita terwujud. Sesuai dengan yang Sabudha sabdakan dalam Anguttara Nikaya 4 ayat 288. Ada 4 hal, antara lain keyakinan. Kita tidak mungkin dapat mewujudkan doa yang sebenarnya kita sendiri tidak yakin untuk mewujudkannya. Berdoalah sesuatu yang realistis yang mungkin untuk kita wujudkan. Yang kedua adalah moralitas. Kita harus memiliki sikap yang baik, attitude yang baik. Tidak mungkin kita mengharapkan kebahagiaan tanpa kita sendiri berbuat baik. Yang ketiga adalah kedermawanan. Dalam melakukan doa, dalam memberikan pengharapan, kita juga harus menyertakan unsur-unsur kedermawanan. Kita tidak mungkin berharap memiliki materi yang cukup, tetapi kita sendiri pelit, tidak mau memberi. Dan yang terakhir harus disertai dengan kebijaksanaan. Inilah 4 tips agar doa kita dapat terwujud.